coba dibayangkan situasi seperti ini ketika suami tidak bekerja, artinya pasokan uang ataupun kebutuhan sudah besar tapi uang terbatas, itu akan memicu kerentanan dari perempuan mengalami kekerasan dari pihak-pihak lain, misalnya dari orang tua atau dari masyarakat dan lain-lain. Karena pertama, kalau dari ya, saya kira ada persoalan sebelum, selama, dan setelah pandemi. Pasti situasi perempuan sangat berbeda ya. Memang kita tahu kalau sebelum kita sudah mendengar ada banyak kekerasan yang terjadi, tetapi pasca pandemi juga kita melihat ada kekerasan yang berlipat kali ganda kepada perempuan. Seperti apa itu Kak Kansi melihatnya? Saat pandemi kita tahu bahwa perempuan mendapatkan kekerasan baru, di mana dia harus berperan ganda untuk mengatasi persoalan baik secara ekonomi, kesehatan, pendidikan, seperti itu. Misalnya dengan kondisi pandemi, di isu ekonomi, ketika perempuan atau mama di dalam rumah, dia sudah biasa di rumah, tetapi suami dan anak-anak yang karena PSBB ada batasan tertentu karena isu COVID, maka suami masuk ke dalam rumah dan anak juga demikian. Mereka kemudian berkumpul, maka suami yang biasa aktif di luar itu dia belum bisa untuk menerima situasi, untuk bergabung bersama, dan belum bisa mengambil peran-peran yang atau berbagi peran-peran yang dimainkan oleh istri atau mama di rumah. Bahkan anak-anak pun demikian, sudah biasa pagi dengan ritme pagi bangun ke sekolah, artinya ada di luar rumah, tetapi ketika sekolah dibatasi, mereka tetap bersekolah dari rumah. Itu juga jadi soal karena ada situasi baru yang membuat mereka akhirnya harus menerima keadaan seperti itu, dan berdampak secara psikologis, dan kadang-kadang itu juga menyebabkan mereka mengalami kekerasan juga anak-anak ya. Contohnya anak-anak yang di sekolah secara online, mereka diminta untuk bersekolah dari rumah. Nah, ada yang betul didampingi oleh orang tua. Ketika orang tuanya memahami apa yang mereka pelajari, tidak soal. Tapi kalau orang tua tidak paham, maka orang tua dipaksa menjadi guru yang memang pendekatannya kadang-kadang tidak sabar juga, seperti teman-teman guru. Ataupun bagi yang sekolahnya offline, maka orang tua harus punya waktu untuk mendampingi anak mengambil tugas di sekolah. Itu artinya ketika mama melakukan aktivitas di dalam rumah, tapi dia juga harus menyisihkan waktu untuk mendampingi anak-anak dan pergi ke sekolah anak-anak dan balik lagi mengambil tugas, mengerjakan soal-soal yang harus didampingi oleh orang tua. Nah, bersyukur kalau suaminya bisa berbagi peran, tapi kalau suaminya tidak mampu berbagi peran, karena budaya kita merasa bahwa tugas-tugas domestik dalam rumah termasuk dengan mendampingi anak belajar biasa dilakukan oleh mama. Ketika mama sibuk melakukan pekerjaan yang lain yang berlipat kali ganda, itu bapak-bapak belum tentu bisa mengambil peran untuk menggantikan posisi itu, mendampingi anak atau membantu mencuci pakaian, mengurus anak, misalnya seperti itu. Itu jarang yang bisa melakukan atau berbagi seperti itu. Itulah yang tadi saya bilang, kekerasan di masa pandemi itu juga bisa berlipat kali ganda dialami oleh perempuan, yaitu double burden atau peran ganda. Selain itu juga kita tahu bahwa di isu kesehatan, misalnya kalau mama-mama juga atau perempuan istri di masa COVID seperti ini, mereka berhadapan dengan anak yang sakit atau orang tua yang tinggal di rumah, mereka harus merawat atau melaksanakan tugas perawatan. Itu sering terjadi di mana orang dalam perspektif budaya melihat bahwa itu hal yang harus dia lakukan, padahal dia sudah melakukan hal yang lain. Nah, ini yang kita sebut dengan unpaid care work atau pekerjaan rumah tangga yang tidak berbayar karena tidak dinilai dengan uang, tapi dianggap sebagai sebuah kewajiban atau sebuah tanggung jawab yang harus diambil. Nah, coba dibayangkan situasi seperti ini ketika suami tidak bekerja, artinya pasokan uang ataupun kebutuhan sudah besar tapi uang terbatas, itu akan memicu kerentanan dari perempuan mengalami kekerasan dari pihak-pihak lain, misalnya dari orang tua atau dari masyarakat dan lain-lain. Karena
Pertama, kalau dari masyarakat itu ada desakan untuk membayar hutang misalnya. Ketika suami tidak punya penghasilan lagi karena COVID dan istri juga tidak bisa mencari nafkah dan tagihan hutang datang, maka tentu itu berdampak pada secara psikologis ada tekanan yang didapatkan oleh si ibu, si bapak, dan anak-anak seperti itu. Itu kalau yang dari luar ya, seperti itu Kang Beni. Kakak Ansi, sarannya untuk kaum pria dan bapak apa? Saya kira dalam situasi seperti ini kita belajar untuk bisa share ya, saling berbagi peran di dalam rumah. Jadi peran-peran domestik itu harus bisa dimainkan oleh tidak saja oleh istri tapi juga suami dan anak-anak bisa berbagi peran secara baik. Jadi apa yang selama ini dilakukan oleh ibu seorang diri di rumah bisa diambil. Contohnya suami bisa membantu untuk mencuci pakaian, mencuci piring, ataupun mengurus anak, mendampingi anak belajar seperti itu. Baik, yang terakhir Kakak Ansi, pesannya untuk para ibu kaum perempuan. Ya, untuk ibu-ibu atau mama-mama yang ada di rumah di situasi COVID seperti ini, kita memang harus lebih bijaksana untuk bisa mengkomunikasikan ini dengan secara baik kepada suami, anak-anak, agar mereka juga paham bahwa tanggung jawab dalam rumah itu bukan tanggung jawab seorang ibu saja, tapi peran itu harus diambil dan dimainkan oleh semua yang ada di rumah secara baik. Baik, terima kasih Kakak Ansi, selamat siang.